Selamat pagi, selamat datang di Prognosis Podcast. Oke, episode kali ini di episode 3 kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan Camat Permata Kecubung. Selamat datang Pak di studio podcast kami. Mungkin sebelum lebih jauh kita berbicara mengulik info-info dari Bapak, bisa menyapa terlebih dulu para pendengar setia kita di pagi hari ini, atau mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Peceramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Harus. Permata Kecubung Bersinar. Nah, ini yang unik nih Pak, Permata Kecubung bersinar. Selalu Terima bersinar kasih. ya Pak. Karena sinar itu ada pada diri kita semua. Iya. Kalau sinar itu terpancar, maka orang lain akan merasa terang. Ya. Kita terangi dengan kegiatan aktivitas saya. Terima kasih, ini luar biasa. Iya. Kami yang berterima kasih Pak, Bapak sudah hadir di sini. Ini kebahagiaan juga buat saya bisa juga mendekatkan diri kepada pelayanan-pelayanan yang bersentuh langsung dengan masyarakat. Karena memang tugas kami adalah melayani wilayah ini. Wilayah kecamatan bagian dari Kabupaten Sukamara ini, saya tanggal 23 itu tepatnya 1 tahun. Sampai hari ini 1 tahun. Nah, pas 1 tahun ya Pak. Hari ini. Jadi ini tadi. Iya. Ya, saya bersyukur juga dukungan semua dari Puskesmas, dari teman-teman kita yang semua berkolaborasi. Ya, 1 tahun perjalanan ini ya kami rasakan banyak Pak perubahannya Pak di bawah komando Bapak. Baik Pak, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita ketahui bahwa di Permata Kecubung ini kurang lebihnya ada 7 desa ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan sedikit Pak terkait keadaan budaya misalnya di Kecamatan Permata Kecubung ini. Tentunya kan tiap desa ini beda-beda Pak. Mungkin bisa digambarkan sedikit agar pendengar kita tahu Pak bahwa di desa ini seperti apa, di desa ini seperti apa keadaannya. Ya, terima kasih. Permata Kecubung ini dengan luas 660 km persegi, kemudian dengan dihuni oleh penduduk kurang lebih 9.127 jiwa. Tercatat sampai tahun ini 9.000 ya. 9.127 jiwa tersebar di 7 desa. Ajang sendiri, Ajang ibu kota kecamatan kita. Yang luar biasa juga. Dan di Permata Kecubung ini saya melihat ada keunikan di 7 desa ini. Karena ada 5 desa definitif yang warga lokal ya Pak ya. Dan 2 desa transmigrasi ekstransmigrasi. Nah, Ajang misalnya mereka punya potensi luar biasa. Ada, kalau kita lihat dari segi kesehatan, banyak potensi yang di sini. Misalnya tadi ada Sengkubang. Ya. Kemudian di sini ada Rebung. Rebung iya. Melimpah sekali Pak. Ada juga ya. Terus masyarakatnya saya melihat cukup hangat ya, cukup hangat, humble, walaupun adalah pastilah. Beberapa itu pasti ada Pak. Kemudian kalau kita bergeser ke Laman Baru juga bagus. Ada juga masyarakatnya, adat istiadatnya yang sekarang sudah mulai bergeser bagaimana mereka memahami hidup sehat. Ya. Tetapi itu perlu dorongan terus dari kita. Kemudian Kenawan juga sama. Kenawan paling ujung ya Pak? Paling ujung. Itu pintu gerbang kita ke Lemandau. Kabupaten Tegangga. Kemudian Natai Kondang. Natai Kondang ini yang transmigrasi tadi ya? Atau sering orang menyebut itu SP4. SP4, dikenalnya lebih SP4, padahal nama desanya itu Natai Kondang ya. Natai Kondang. Nah ini saya melihat sana ada pembauran. Pembauran, ada juga yang lokal, ada transmigrasi, dan banyak suku agama juga ada di sana. Dan itu yang suatu keunikan menurut saya, dan ini potensi luar biasa untuk kita berkembang. Kembang luar biasa. Nah, kita sering mengunjungi sana, dan ada masalah pasti cepat diselesaikan. Ini uniknya desa ini, mereka mau membaur. Untuk di Natai Kondang itu Pak, sebagian besar dari suku apa Pak kalau transmigrasi? Transmigrasi hampir dari Jawa. Jawa paling banyak. Jawa paling banyak. Ya.
ada juga Sunda. Oh, ada juga dari Iya. Sunda. Makanya mereka kan punya tuh apa namanya, seni budaya Seni budaya. mereka. Seperti kuda Kuda lumping ya, yang lumping. kemarin ditampilkan di Agustus itu ya, Iya, Pak. Iya, terus ada gajahan. gajahan. Nah, itu Gitu. satu luar biasa. Jadi bagaimana kita menciptakan hidup masyarakat bahagia itu, kalau masyarakat bahagia pasti dia sehat. Pasti sehat, iya. Iya. Intinya sehat itu dari pikiran dulu, Pak. Kalau Iya. pikirannya udah ini pasti sehat itu. Kalau dia bahagia, bisa sehat, makan pun pasti Pasti enak gitu. kan. Nah, ini Begitu. memang luar biasa. Nate kondang ya, Pak. Iya. Berarti naik ke atas lagi ada apa, Pak? Ada Sembikuan. Sembikuan tuh SP5. SP5. Nah, jadi yang nggak tahu SP5 nama desanya Sembikuan ya. Iya, itu sebenarnya ada nama sungai, namanya Sembiukuan. Oh, berarti Sembiukuan. daerah itu diambil Iya. dari sungai itu, Iya. Sembiukuan. Sembikuan. Nah, ini juga sama. Di sana transmigrasi. Iya. Dan masyarakatnya juga, kelembagaan adatnya ada juga. Iya. Kemudian apa namanya, dari Sunda ada juga. Kemarin juga tampil juga kemarin. Iya, NTT ada juga saya NTT lihat ada di situ, juga, Pak. ya, cuma tidak terlalu banyak. Iya. Tidak terlalu banyak di sana. Dengan pembauran ini luar biasa. Saya melihat semua agama yang ada sana hidup rukun lah. Karena pengajian sana saya hadir juga itu kemarin. Kita belum temui sih, Pak, gesekan-gesekan itu nggak ada yang ada. Memang perbedaan itu membawa keunikan sendiri di tempat kita, Pak. Ya, itu di Sembikuan ya, Pak. Berarti udah 5 desa, 2 desa sisanya berarti apa? Nibung Terjun. Nibung Terjun itu yang paling ujung di sebelah utara kita ya, Pak? Jadi itu pintu gerbang wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah. Karena berada di perbatasan. Dengan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, kalau Nibung Terjun itu berarti kalau kita arah ke sini melalui ini ya, Pak, melalui beberapa desa ini, ke Sembikuan dulu, baru dia boleh dari Nate Kondang, Sembikuan, Nibung Terjun, atau jalan yang kedua melalui Semantun, Sembikuan ke Nibung Terjun. Ya. Oke, Nibung Terjun 6 desa, satunya lagi Semantun berarti ya, Pak. Semantun lebih dekat, agak dekat dari Nibung Terjun ya, Pak, di daerahnya. Tapi lebih dekat ke apa namanya itu Sembikuan. Ya. 7 desa berarti itu. Untuk Semantun dan Nibung Terjun ini lokal ya, Pak, itu ya? Lokal semua. Beberapa waktu lalu, Pak, kita baru saja melaksanakan Expo Permataku Bersinar ya, Pak. Cukup sukses, Pak. Kami tercatat di stand kami kesehatan itu, kalau nggak salah ini hitung saya itu 121 yang berkunjung ke stand kami. Berarti kan antusias warga itu banyak sekali, Pak. Baik, dengan adanya Expo itu, Pak, apa sih, Pak, tujuannya? Harapan kita itu apa dengan adanya Expo itu? Kita seperti disampaikan oleh Pak Gubernur, tujuannya kita mau mengeksplor daerah kita ini. Ya. Jadi kita mengeksplor itu tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi kesehatan, lingkungan. Karena semua itu kan berdampak pada kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sejahtera, itu luar biasa. Makanya saya juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, kemarin nggak disangka Pak Wakil Gubernur datang. Mantap, luar biasa, Pak. Saya terima kasih sama beliau yang memberikan support luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada PJ Bupati, PJ Sekda, semua kepala dinas, kepala OPD, termasuk kepala dinas kesehatan. Responnya positif semua ya, Pak? Iya. Saya juga, kenapa saya sangat optimis dengan pelaksanaan itu? Karena saya didukung oleh orang-orang hebat. Wah, benar-benar. Seperti dinas kesehatan, yang bisa ada stand di situ. Iya. Dan ini salah satu promosi kita kepada masyarakat, bahwa kesehatan itu sebenarnya mahal kalau kita mengobati. Tapi kalau kita sakit itu kan mahal nih. Lebih mahal lagi, Pak. Mahal lagi. Jadi tindakan kita kuratif itu lebih mahal kan daripada preventif. Makanya bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, mari kita cek lebih dahulu kesehatannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati tadi. Preventif lebih baik daripada kuratif. Ya. Kedepannya mungkin kalau memang ini diberikan kesempatan lagi untuk ada di situ, kita lebih mempromosikan lagi ada barang-barang yang ada di pelayanan kita di puskesmas ini. Kalau kemarin kan kita cuma 3 cek aja, Pak, gula darah, asam urat, dan ini. Mungkin ke depan fisioterapi yang ada pun mungkin USG yang ada bisa kita bawa ke situ juga sekaligus sekalian screening besar-besaran di situ, Pak. Kalau kemarin memang persiapannya dadakan, Pak, jadi kurang maksimal memang, Pak. Ya, itulah. Artinya memang kita perlu lompatan.
lompatan itu kita lakukan memang saya berpikir kalau kita tidak mulai saat ini, maka itu tidak akan berlanjut. Iya. Makanya saya memulainya bagaimana kita merencanakan, bagaimana melaksanakan dan bertanggungjawabkan. Nah, terkait ini semua, ini harapan kita kan teman-teman kita dan masyarakat kita mengharapkannya agendanya jadi agenda tahunan. Iya, jadi rutin seperti Ya, itu Pak. rutin. Dengan begitu, makanya ruangan yang ada itu tidak kita rubah. Iya, tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Properti kami juga masih di Iya. sana Pak. Dengan Kita harapannya setelah ini saya kan akan merapatkan dengan kepala desa. Nah, dengan kegiatan ini kan kita kegiatannya hanya visual. Iya. Belum kita secara elektronik. Elektronik nanti harapan saya dengan adanya Expo ini kedepannya kita memanfaatkan website kita yang ada. Oh iya. Karena itu salah satu SPM kita kan, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal termasuk kesehatan. Yeah. Nah, saya setelah ini semua rencananya kita akan membuat tim pengelola website kita, khususnya di kecamatan, termasuk bagian dari stakeholder kita. Yeah. Puskesmas. Kesehatan ada juga di situ. Jadi masuk di situ, masuk di web kecamatan. Apa yang menjadi program kegiatan puskesmas, promosinya itu bisa kita masuk di situ. Dan masyarakat bisa memberikan tanggapan atau respon sehingga kita bisa cepat. Saya pengen di Permata Kecubung ini yang saya sampaikan itu yang ceria itu cepat, efektif dan efisien kan, ramah, kemudian ikhlas sama akuntabel itu bisa kita terapkan. Sehingga apa yang menjadi itu biar benar-benar bersinar, karena sinar itu tidak bisa sendiri. Ya kan? Kalau sendiri itu bisa redup ya. Ya kan? Rame-rame kita menggotongnya Pak ya. Karena ini bagian dari tupoksi kita. Karena saya melihat kemarin ini luar biasa. Expo itu bagian tupoksi masing-masing kan? Iya. Puskesmas bisa dia. Iya. Explore atau promosi apa yang menjadi bagiannya. Iya. Desa dia mempromosikan apa yang dia telah lakukan. Sehingga kan orang bisa mengenal, oh ini toh namanya kucai. Iya. Termasuk ini tuh namanya sengkubak. Batu Kecubung kemarin saya ngeliat ya. Makanya ke depannya itu kan ada gerenda tuh. Yang udah lama. Iya. Dan orang kan udah banyak nih tidak bagaimana cara gerenda yang baik. Itu gerenda tradisional ya? Iya, yang dulu yang awalnya. Awal itu ya. Iya. Dan muncul kemarin batu-batunya udah mulai agak besar-besar. Nah, itu belum. Nah, itu kita salah satu juga biar masyarakat tahu nih. Oh, ternyata di Permata Kecubung itu banyak yang terpendam, termasuk seni budayanya. Iya, banyak yang harus kita eksplor lagi Pak ya. Eksplor. Nanti saya pikir memang saya juga bersyukur nih dengan Pak PJ Bupati, Pak Sekda yang mendukung kita. Karena udah masuk DPA tahun ini rencananya tahun depan itu udah ada DPA-nya walaupun kita namanya stimulan kan. Iya. Nah, harusnya ke depannya kita bentuknya bentuk panitia. Undang perbankan sama EO, event organizer-nya. Bisa dikelola lebih profesional. Benar. Saya punya impian tuh seperti ini. Kalau di Jakarta itu punya Sarina. Salah satu miniaturnya itu ya aula serbaguna kita itu. Kenapa setiap desa ada di situ? Iya. Ya kan dengan potensi-potensi yang ada. Di Sarina kan sekarang udah mulai bagus nih. Semua tradisional situ tapi manajerialnya udah bagus. Nah kita kan masih nih kita mencoba dari bawah. Anggaplah 60 tahun yang lalu Sarinahnya ada di situ. Ya kan? Iya. Harus dimulai dari sekarang. Expo kita mengarahnya bagaimana seperti Expo Kemayoran. Iya, Kemayoran. Kalau Kemayoran kan sudah ada kan. Kita bagus nih view-nya dari depan itu. Kalau ada panggung budaya dari situ. J Expo-nya kan bagus nih. Nah, kita ada keunggulan di sana. Ada Taman Kehati. Taman Kehati itulah yang membuat ramah. Nanti mau saya puskesmas ini kita integrasikan. Kalau misalnya ada pasien, terus kita punya produk makanan unggulan lokal. Kalau mereka artinya itu sudah mulai pulih, kita ajak dia ke sana, sehingga mereka berolahraga atau refreshnya di situ. Iya, bisa Pak. Itu salah satu. Iya. Termasuk kita punya potensi itu tadi yang Bapak sebutkan tadi, ada sengkubak, ada keribang, itu bisa kita jadikan menu andalan di puskesmas. Iya. Saya punya impian seperti itu. Kapan perlu kita punya
beberapa waktu khusus nih bahas itu, terus kita lihat kandungan gizinya, kita teliti, sehingga itu salah satu menu khusus di Puskesmas ini. Iya, jadi khasnya kita, Pak. Iya. Kalau kayak kita misalnya ke Sumedang, pasti khasnya situ tahu Sumedang. Mungkin kalau ke depannya itu berbicara permata kecubung ya sengkubak itu jadi Sengkubak ini kita sama gitu ya. keribangnya. Keribang, Iya, iya, Pak. kenapa? Saya bilang keribang itu ada beberapa jenis nih, ya kan? Ada yang ungu, ya. ada yang putih, gitu Iya, kan? iya, iya. Kalau kita berbicara ungu, otomatis kan permata. Permata, Nah, iya. itu. Karena warna kecubung kita juga Iya. ungu di situ. Dan memang saya pikir kan banyak nih tambang permata kecubungnya itu. Ya. Itu kan bisa digunakan untuk nanam ini keribangnya. Karena keribang itu tidak perlu pupuk kan ya. Oh, dia model tumbuhannya seperti apa, Pak? Ubi. Menjalar berarti. Menjalar, iya. Dan itu kan tidak perlu lokasi yang besar luas. Iya. Berarti bisa kita budidayakan di ini aja itu, Pak. Kayak polybag. Betul. Ini lagi saya coba. Saya mencoba menanam polybag seperti porang. Ya. Nah, kalau di Jawa kan seperti porang. Porang, ya. Tapi kalau keribang ini kan dia 1 tahun itu bisa panen. Kalau porang kan 2 sampai 3 tahun. Nah, ini. Apa mereka Jawa tuh bilangnya uwi gitu ya? Ya. Banyak jenisnya kan. Yeah. Baik, terkait dengan potensi yang bisa kita eksplor lagi, Pak, banyak juga mereka yang menitipkan pertanyaan bahwa kita punya air terjun yang 7 tingkat itu, Pak. Yeah. Cuma mereka ini mau ke sana, di mana sih lokasi sebenarnya itu bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak? Lokasinya seperti apa, kita menuju ke sananya seperti apa itu, Pak? Terima kasih. Itu lokasinya ada berapa, tiap desa saya melihat ada potensi. Yang pertama kita mulai dulu dari arah ke daerah ini ya, timur ya. Timur itu kan Kenawan. Ya. Kenawan itu ada Jurong Rayo di sana. Yang batu itu loh, Pak. Yang batu besar itu ya. Dan view-nya itu sebagian masih ada hutan. Iya, masih alami. Itu kita mau melihat di daerah sana kan masih ada buah-buahan kayak durian dan sebagainya. Kita mau ambil momen nih. Saya mau melihat momen di Permata Kecubung. Jadi kita arahnya wisata alam kita itu Bukit Jurong Rayo, kemudian kalau musim durian itu ada Laman Baru, Ajang. Terkenal Laman Baru duriannya ya. Jadi Kenawan, Laman Baru, Ajang itu tanaman sampai duriannya, saya pikir itu yang kita mau eksplor. Kalau ini kan mulai bunga nih, Januari, Februari itu pasti musimnya. Tahun lalu itu 3 kali, Pak, setahun itu kita berbuah durian. Ini bagian kita juga, saya berpikir begini, kalau musim buah durian, itu kan mereka banyak begadang nih, ada durian. Nah itu bagian kita dari kita kesehatan juga harus melihat sana nih. Bahwa artinya sampai mengendalikan mereka. Nah, kemudian arah ke Semantun. Semantun tuh ada namanya Bukit Serungkangan. Bukit Serungkangan tuh yang kemarin dipajang juga fotonya. Iya. Stand Permata Kecubung. Iya, itu Bukit Serungkangan itu air riam dia, jenis riam, tapi di atas bukit mata air seperti itu turun. Dan di bawahnya juga ada semacam sungai seperti itu. Dan itu batu-batu semua di situ dan airnya sejuk. Dan selanjutnya itu ada juga silingan juga di Semantun juga yang dalam dekat SP5 perbatasan itu Sembikuan itu. Nah, kita setelah itu mengarahnya ke Ibung Terjun. Ibung Terjun. Itu 12 tingkat. Iya, kemarin saya lihat juga videonya. Wah, bagus juga ini kalau memang kita kelola dengan baik ya. Iya. Nah, ini tadi bagian tadi. Saya kenapa expo itu kita explore yang potensi seperti ini. Itu kan perlu kita kembangkan. Dan kedepannya memang kita harus menyusun roadmap bagaimana pengembangan wisata kita. Iya. Karena kita bekerja di sini kan potensinya kebun, kelapa sawit, kemudian yang paling banyak kan kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Orang kan kadang-kadang jenuh juga ngurus sawit terus. Jadi pada saat kita mau menciptakan peluang, maksud saya kita akan kolaborasi weekend mereka akhir liburan mereka, kita coba arahkan seperti kesananya itu. Nah, harapan kita mudah-mudahan tahun depan bersama dengan Expo itu kita ada buat kegiatan explore potensi wisata kita. Kita mungkin di kantor tuh ada family gathering itu loh, Pak. Bisa kita arahkan. Nah, itu maksud saya. Atau apa gitu ya. Saya seperti itu. Makanya saya bilang kita explore dulu. Nanti semua desa kita arahkan mereka bagaimana pemanfaatan wisata ini. Iya.
paling tidak menyiapkan fasilitas dulu seperti toilet, kemudian tempat-tempat orang mandi. Iya. Kita biasa bersama keluarga ini kan kalau Iya. air itu pasti mandi, ya kan? Benar, Pak. Kalau itu berarti memang masih benar-benar alami ya, Pak, Saya itu udah murni ya. semua sudah saya Datangi datangin. semua ya. Tapi kalau kita membuat tim nanti boleh. Iya, iya, iya. Bisa lah explore tim kita ini, bisa kita ini sana Itu semua. berapa jauh, Pak, dari Nibung Terjunnya itu, Nibung Pak? Terjun itu kurang lebih kita ke Melatup dulu. Oh, di Melatup dia ini. Melatup. Heeh. Itu kurang lebih 5 kilo. Itu 5 kilo itu kita tempuh dengan jalan kaki itu, Pak? Enggak, pakai mobil sudah sampai. Oh, udah bisa. Mobil itu udah nyampe kurang lebih ke airnya itu kurang lebih 200 meter. Kan udah dekat. Udah dekat 200 meter. Iya. Kalau kita buat air pintu gerbang itu 200 meter kan dekat jalannya itu. Ya. Terkait dengan kita menceritakan juga Nibung Terjun itu, Pak. Di situ ada namanya Dusun Melatup ya, Pak. Secara administrasi mereka ini memang masuknya di Nibung Terjun ya, Pak. Ya. Cuma ya itu mental jauh dia dari Nibung Terjunnya jauh. Lebih dekatnya itu ke Sembikuan. Begitu juga aksesnya lebih nyaman lewat Sembikuan. Untuk Melatup ini sendiri memungkinkan, Pak? Memungkinkan nggak ke depannya itu kita usulkan jadi satu desa lagi, Pak, untuk kita Permata Kecubung. Ini berkaitan dengan ini juga, Pak, untuk perkembangan di situ kan, dengan adanya desa mungkin lebih cepat juga perkembangannya. Itu bagaimana, Pak? Semua tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu memakan kepala sendiri itu. Semua mungkin. Iya. Apabila kita lakukan pembinaan dan pendampingan. Iya. Makanya kita dengan beberapa kegiatan ini bagaimana kita menyediakan semua kebutuhan masyarakat perbatasan. Iya. Kalau semua kebutuhan masyarakat perbatasan provinsi itu kita siapkan di Kalteng, berarti kita menerima manfaat. Iya. Salah satunya fasilitas kesehatan. Ya, kesehatan, sekolahan itu pasti. Pendidikan, ya, Pak. Ekonomi. Karena memang saya membagi Permata Kecubung jadi 3 klaster. Klaster pertama itu Kenawan sama Lawan Baru. Kenawan Lawan Baru. Ya. Kemudian klaster administratif ini Permata Kecubung sama Natai Kondang. Klaster ketiganya itu Sembikuan, Semantun, sama Nibung Terjun. Kalau kita siapkan fasilitas di situ, administrasi tidak akan jadi penghalang. Mau masuk manapun. Iya. Ya kan? Iya. Tapi fasilitas yang kita kejar, kenapa? Secara administrasi ke depannya saya punya impian itu semua desa itu digital. Iya, sistem digital. Iya. Kalau semua digital. Zamannya udah ke arah digital. Iya. Karena kita berharap Permata dalam satu genggaman. Iya. Iya kan? Iya, benar, Pak. Kalau Permata dalam satu genggaman itu tidak ada lah artinya keterlambatan. Iya, iya. Tapi memang sekali lagi saya sampaikan kita mencoba nih menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak ada, kalau sudah memenuhi kriteria, kenapa tidak kita usulkan? Apalagi saat ini kan saya juga terima kasih nih, pustunya sudah ada sumurnya. Iya. Ya kan? Iya. Pertama saya datang sana kan belum ada. Tidak ada. Jadi dia ngambil airnya yang di sungai itu, Pak. Jadi memang kita harus berikan contoh seperti itu. Makanya kenapa saya mau datang dan mau hadir. Karena saya pikir kalau saya sering datang sana, paling tidak yang bekerja di sana itu betah. Betah, ya, ya benar, kan? Pak. Okay. Sampai saat ini malah yang ininya kan menyampaikan terima kasih Pak, semua sudah dibangunkan. Kenapa? Itu memang yang begitu, saya terima kasih juga dengan pimpinan Puskesmas kita. Yang kita mau barengan itu. Memang kita tidak punya anggaran, tapi kalau kita punya kebersamaan, pasti ada jalan keluar yang terbaik kan, gotong royong dia. Kebersamaan itu. Karena saya melihat di sana banyak masyarakat kita, keluarga kita dari Kalbar yang berobat ke situ. Sekolah pun di situ juga. Iya. Berobat di situ memang lebih dekatnya ke kita, Pak. Iya. Termasuk kampung Suak Burung itu Kalbar ya, Pak. Iya. Nah, beberapa dari mereka itu berobat pengambilan obat TB-nya itu di kita, Pak. Iya. Saya tanya waktu itu kenapa nggak di Kalbarnya? Jauh kami aksesnya, lebih dekat ke sini. Nah, maksud saya dengan adanya peluang kayak gitu bisa kita ini lagi, Pak, untuk menarik. Betul. Ketertarikan itu tadi. Ini perlu kita sepakati bersama. Kita kan punya tim di kecamatan. Saya punya kerinduan bagaimana kita menyiapkan fasilitas sehingga kita punya nilai tambah. Iya. Mereka datang mereka kan pasti bawa uang. Iya, ada income buat kita. Iya. Tapi dengan fasilitas. Iya. Kenapa? Dengan fasilitas mereka pasti tertarik. Iya enggak? Termasuk sekolahan itu yang paling dekat ya di Melatup itu ya, Pak, kalau SD-nya. Dan itu saya melihat kan
makanya saya sering mengunjungi. Iya. Apa yang menjadi kesulitan mereka? Ya kan? Termasuk saya 1 tahun ini udah 4 kali Pak saya gitu. Memang saya, wih luar biasa yang betah di sini ini memang luar biasa. Memang jauh itu Pak. Merasakan di kita saja, kalau kita sering dikunjungi, kita merasa nyaman. Iya. Itu tugas memang kayak saya punya tugas nih, saya kunjungin ke sana, saya lihat apa yang menjadi keluhannya. Karena mereka adalah yang terdepan. Iya, paling. Kalau kita pikir terdepan, terpinggirkan, kita berpikir berbeda. Kita sentuh dulu yang di pinggirnya. Karena kalau udah disentuh dari pinggirnya, di tengah itu akan mudah kita kelola. Iya. Kami juga di Puskesmas juga dengan adanya fasilitas di situ kesulitan semulanya Pak untuk mencari siapa sih yang mau di situ yang sanggup. Dengan adanya Bu Sopi kalau nggak salah namanya itu luar biasa, kami pertahankan sekali Pak. Cuma dia yang sanggup di situ gitu. Iya. Saya komunikasi juga. Iya. Saya komunikasi sama beliau. Artinya ini tidak semua orang mau seperti itu. Iya Pak. Dan memang saya lagi berpikir nih bagaimana reward itu bisa kita berikan pada orang-orang benar-benar mau mengabdi. Iya benar Pak. Karena mengabdi itu kan sebenarnya satu kebahagiaan kalau bagi saya. Termasuk guru-guru yang ada di situ juga luar biasa Pak itu. Tapi dan mereka pun merasa nyaman di sana karena mereka punya prospek kebunan. Iya. Sambil bekerja, sambil menanamkan aset di situ. Betul. Itu kan juga merasa kenyamanan. Iya. Nah, makanya saya juga semua bidang pengen saya sentuh. Kalau di perkebunan berarti kita harus ada dong pengolahan pemasarannya. Iya. Berarti harus ada dong apa namanya pabriknya. Iya kan? Nah, hanya saja posisi saat ini kan memang kita bagaimana lahan-lahan yang ada kita inventarisir, kita kolaborasi dengan NGO saat ini kan yang Kaleka itu, ya itu nanti semua masyarakat akan merasakan sertifikasi dari sawit itu. Kalau di Melatup itu perusahaan yang paling dekat apa Pak di situ yang masuk di wilayah Melatup Nibung Terjun itu? Melatup itu saat ini perusahaannya kan ada PT TIS, Tunas Inti Sawit sama PT KSK. Itu sawit juga ya Pak? Sawit juga ya. Semua sawit di sana. Mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang itu bisa kita ini juga tembusi ke situ Pak. Iya. Saat ini juga banyak dibantu dari teman-teman dari PT KSK sama PT TIS. PT TIS itu yang baru itu ya Pak? Iya. Yang baru. Sudah kita ini kan semua. Nah, kedepannya memang kita di TPS itu yang pengendalian stunting itu memang harus kita kolaborasikan lebih dalam biar kita bisa fokus bagaimana kita merespon, bagaimana kita berkolaborasi sehingga kalau misalnya kita bisa berkolaborasikan kita tidak punya ada yang memiliki, kita tidak memiliki ada yang mempunyai, gitu kan sama-sama. Kami di kecamatan tidak punya tenaga teknis, tenaga ahli kesehatan, puskesmas punya. Ya bisa kita saling bahu-membahu di situ Pak. Karena kalau kami menjelaskan bisa salah. Iya. Akan begitu dia. Nah, ada setiap ini ada ahlinya Pak itu, jadi nggak bisa kita borong semua gitu ya Pak. Baik Pak, berbicara masalah fasilitas atau sarana kesehatan di kecamatan ini Pak, kita memiliki 7 pustu, 6 puskesdes, begitupun dengan posyandunya ya Pak, ada 7 posyandu aktif. Nah, kita ketahui kalau dari Melatup ke posyandu terdekatnya itu kan di Sebikuan Pak, 1 jam. Begitu juga dengan adalah juga Desa Kapuau namanya di situ Pak. Jadi mereka itu kalau untuk mau posyandu misalnya itu harus ke Semantun, lumayan jauh juga Pak. Dengan keberadaan Melatup ini, Kapuau ini, ada nggak Pak solusi ke depannya? Bagaimana caranya bahwa biar di Kapuau ini ada juga posyandu misalnya, ada juga pospindu lansianya, biar hak mereka untuk mendapatkan kewajiban hak mereka untuk sehat itu tidak kita kesampingkan Pak. Mereka nggak punya posyandu, nggak punya ini di pustu udah ada, cuma untuk posyandu dan pospindunya belum ada Pak. Ya, ini yang selalu kita komunikasikan dengan pimpinan. Selalu kita sampaikan kepada pimpinan dan pimpinan mensupport itu semua dengan perencanaan-perencanaan yang matang tentunya. Melalui musrembang kalau kayak gitu ya. Musrembangnya, kemudian musdesnya. Dan itu kita dorong. Karena memang saat ini kan ada perhitungan nih jumlah. Mana yang prioritas, mana yang... Kalau sebelum ini kan saya juga terima kasih nih teman-teman Puskesmas sama penyuluh-penyuluh kita itu. Yang mau pokbang itu kan salah satu nih. Iya, itu terobosan untuk mengejar ketertinggalan itu dari pokbang itu kami Pak. Pokbang luar biasa saya melihat. Jadi ini kita lakukan lebih dulu sebelum kita mempersiapkan. Karena memang ada yang berpikir pembangunan itu harus
sesuai norma dan standar. Iya. Tetapi bagi pelayanan sebenarnya tidak. Pelayanan itu harus ada dan wajib. Iya. Kadang-kadang kan kita memang dalam mengusulkan program kegiatan itu kan harus berapa orang dulu, Iya. bagaimana perhitungannya, kan itu kan. Nah ini juga bagian kita ke depannya mungkin salah satu nih kita bisa mendorong bersama. Kita nyampaikan kepada pimpinan bagaimana kita menyiapkan fasilitas itu, kita menyambut pelayanan di daerah perbatasan. Iya. Itu bisa. Saya pikir ini kan juga kita mau proses penganggaran dan lain-lain. Siap saja kita menyampaikan itu. Apa yang kebutuhan jadi teman-teman dari kesehatan termasuk Posbindu, Posyandu tadi. Iya. Bisa kita buat bersama. Jadi memang saat ini kalaupun misalnya belum punya, mungkin kita bisa buat di dekat sekolahnya, dulu kita gunakan sekolahnya. Itu bisa kita kolaborasikan. Sebenarnya juga Posyandu tuh nggak harus bangunan khusus Posyandu, nggak, Pak. Tinggal dikelola aja di situ mana kadernya, jadi kita bisa pelayanan di situ, Pak. Termasuk Postu itu mungkin bisa kita kembangkan juga. Itu. Iya. Kenapa nanti kita tinggal melihat nih, kalau misalnya kekurangannya apa, ruangannya seperti apa, harus ada mungkin ruangan nyusui dan sebagainya. Itu mungkin bisa kita tinjau bareng. Saya pikir saya udah komunikasi juga dengan Pak PJ Bupati dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Beliau rencananya dalam waktu dekat mau kunjungan ke sana. Jadi tinggal kita nih persiapan nih. Nah, saya pikir gini, sebelum itu kita siapkan bangunannya, kalau kita mau bekerja, tenaganya ada, kita gunakan fasilitas yang ada. Iya. Kalau menunggu membangun lama kita, Pak. Pokoknya yang ada itu kita manfaatkan. Yang ada, yang penting proses pelayanan kita tidak terkendala. Karena kalau proses pelayanan itu menurut saya yang paling utama. Karena bangunan sana sekolah ada saya lihat dekat. Kemudian Postu kan dekat sekolah. Postu dekat sekolah, ya. Jadi ini pun salah satu juga kan kita dengan sekolah bisa kolaborasi. Iya. Seperti sosial penyuluhan kesehatan sebagainya bisa kita inikan semua. Kalau dari kami yang sudah tercatat di Melatup itu untuk balitanya itu kurang lebih 23 kalau nggak salah saya catat itu, Pak. Untuk lansianya lumayan banyak, Pak, di situ. Di angka 40 lebih, Pak. Jadi misalnya pun kita adakan kegiatan Posyandu, Posbindu itu sudah memenuhi syarat sekali, Pak. Jadi mungkin ke depan sama-sama aja kita nanti, Pak, gimana membentuk Posyandu, Posbindu di situ. Melatup dan Kapuau ini tadi. Kapuau itu memang nggak terlalu jauh kayak Melatup, cuma lumayan kalau mereka untuk Posyandu aja datang ke Semantun itu. Mungkin ke depannya fokus kita di dua itu, Pak, untuk merintis Posyandu dan Posbindunya, Pak. Kalau gitu tidak apa-apa. Nanti kita persiapkan. Ini kan kita punya waktu nih. Saya pikir tahun ini harus kita realisasikan. Kita kan hanya memerlukan, kalaupun tenaganya masih menggunakan tenaga yang ada di Semantun, tapi tempatnya kita siapkan. Harinya kan boleh berbeda toh? Boleh. Nah, misalnya itu kan kita nakes kita udah punya di sana satu. Tinggal kita punya kadernya yang kita cari. Kader mungkin kita bisa menggunakan kader yang ada dulu. Kader yang ada itu pun sudah ada sebenarnya, Pak, yang kader yang bisa guru yang mengajar di gereja itu loh, Pak. Bisa kita bersedia mereka, Pak, kalau di ini. Enggak apa-apa. Kita sambil anggaplah kita uji coba nih. Iya, kita rintis dulu. Kita rintis. Kalau perlu kita launching bersama, kita akan coba kolaborasikan. Mungkin itu kita bicarakan lebih lanjut nanti, Pak, ya. Iya. Berbicara masalah stunting nih, Pak, tercatat sampai bulan Agustus ini di Permata Kecubung itu jumlahnya 38 sampai Agustus bulan yang tercatat. Nomor 2 terbaik lah dibanding kecamatan yang lain. Cuma kita berkaca lagi dari kunjungan Posyandu kita, Pak. Terjaringnya stunting itu kan salah satunya lewat kunjungan Posyandu. Nah, untuk kunjungan Posyandu kita ini masih di bawah 80%, Pak. Itu pun udah terangkat dengan yang kita sebut tadi Pokbang itu tadi. Jadi mereka nggak datang ke Posyandu, kita cari nih. Nah, sisanya 30%-nya itu dengan nggak bisa lagi kita mencarinya. Kemana nih? Nah, ke depannya apa strategi kita nih, Pak, kira-kira biar kunjungan kita ini kalau bisa 100% gitu, biar tercover semua. Depan bagaimana mungkin, Pak? Kita harus punya gerakan. Gerakan yang sudah kita mulai kan bagus kemarin. Gerakan Balita Menuju Sehat. Menuju Sehat, ya. Itu tetap kita branding di tempat kita. Itu gerakan Balita Menuju Sehat. Rencana kita bulan depan itu kita rapatkan timnya untuk bergerak. Yang pasti ada beberapa hal yang perlu kita rapatkan di sana. Tim kita itu saya pengen semua desa itu mengetahui semua apa masalahnya. Iya. Kalau misalnya masalahnya
sarana kesehatannya, atau bangunannya, atau sanitasinya, kan bisa kita kolaborasi dengan pihak ketiga. Tapi kalau misalnya masalahnya itu di kesehatan, kita tim kan sudah ada. Nah, kalau mereka ada hubungan dengan kelembagaan adat, kita udah ada kedamangan. Bisa, Jadi saya pikir bisa semua. Gerakan menuju sehat, balita menuju sehat itu untuk semua. Jadi kalau misalnya ini kan kita sudah ada, tinggal kita jadwalkan secara terencana, terprogram, dan terus menerus, sehingga orang kan merasanya, oh ini persis setiap saat nih datangin. Dan saya siap hadir untuk itu semua. Sementara sih antusias mereka itu mau aja, cuma terlalu jauh. Kalau Melatup itu dia harus ke Sembikuan, Pak. Kalau Kapau itu ke Semantun. Datang mereka itu, cuma kita memikirkan jauh sekali mereka, Pak. Itu salah satu tadi. Kalau kita buat gerakan, di gerakan itu kan kita buat roadmap-nya. Contohnya, kalau kita kunjungan ke perusahaan sekitar, itu kan masyarakat kita juga harus kita layani. Kan mereka kan punya namanya tempat anak itu. Nah, itu kan perlu kita lihat fasilitasnya. Kalau ada kekurangan bisa kita kolaborasikan dengan perusahaannya. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu ada kesulitan tenaga kurang, kita kan punya. Dan itu kan sudah kita coba berapa kali rapatkan ini. Tinggal saya juga berpikir bahwa saya kan ada janji nih. Kalau mereka 100% itu ada reward. Iya kan? Itu ada janji itu. Janji itu harus kita realisasikan pada orang yang konsisten. Karena kan 6 bulan berturut-turut. Ya enggak? 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut. Yaitu saya minta teman-teman kita di Puskesmas itu konsentrasi kita data semua. Terus ke depannya kita juga kolaborasi dengan perusahaan. Karena perusahaan itu kalau misalnya anaknya sehat, keluarganya sehat, mereka akan produktif. Itu dia. Perusahaan juga sekarang udah mulai berbenah mereka, Pak. Jadi di perusahaan itu juga udah mulai membentuk posyandu mereka ini. Jadi harapan kita yang seperti desa-desa yang tidak ini juga jangan kalah kayak perusahaan juga. Ada juga di situ posyandu, posbindu gitu, biar semua ini merasakan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar, Pak, gitu. Maksud kami. Betul. Jadi kita mengarahkan mau bekerja di manapun mereka. Karena mereka itu masyarakat kita. Harus kita layani. Masyarakat itu walaupun dia hanya menumpang sesaat, tetap masyarakat kita juga. Tetap masyarakat kita juga. Dan itu kan kita bagaimana Indonesia Emas 2045 harus terwujud. Kesehatan terwujud. Tidak ada tawar-menawar lah untuk itu. Iya, benar. Baik, Pak, terakhir ini, Pak. Di mata masyarakat ini Pak Camat udah terkenal sekali, Pak, sebagai pembuat terobosan baru. Pertanyaannya, ke depan ada rencana besar apa lagi, Pak? Atau ada cita-cita apa lagi, Pak, untuk kemajuan Permata Kecubung ini, Pak? Saya ada itu karena teman-teman. Kalau saya itu tidak bisa. Maju bersama. Maju bersama teman-teman luar biasa. Support semua. Kedepannya yang sudah ada ini kita rawat. Kita kelola. Karena membuat lebih mudah. Mudah, ya benar. Menjalankan, merawat itu yang susah. Merawat ini. Kita bagaimana memanfaatkan fasilitas kita yang ada secara maksimal. Kalau itu sudah maksimal, pasti masyarakat merasakan kenyamanan itu. Kita pun merasa nyaman juga. Iya, benar, Pak. Dengan merasa nyaman, kita akan bisa berbagi. Kalau berbagi itu kan, pasti berbagi kan bukan bagi masalah, bagi kebahagiaan kan? Kebahagiaan, itu. Saya pikir kedepannya yang sudah ada, kita bagaimana mengefektifkannya. Efektifkan lebih baik lah. Kalau sudah kayak tadi pariwisata sudah terkonek, kemudian fasilitas kesehatan sudah lengkap, masyarakatnya sudah mulai hidupnya tertata dan tertata kelolanya bagus. Kita pun di sini merasa bekerja nyaman. Saya pikir itu salah satu impian kita. Bagaimana menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera itu luar biasa. Satu lagi, Pak, saya ingin pastikan lagi bahwa Expo untuk tahun depan masih ada ya, Pak? Saya pastikan karena kita didukung oleh Pak PJ Bupati, didukung oleh Pak Gubernur, masa persat sekali setelah itu berhenti. Dan ini tahun depan itu kita sudah ada di DPA-nya, rancangannya, sehingga kita bisa minta persetujuan dari pimpinan dan juga dewan kita. Dan rata-rata kan mendukung semua. Tapi itu tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa dukungan teman-teman kecamatan, termasuk dari kepolisian yang luar biasa mendukung kita, Kedamangan, yang mau bersama.
terlibat semua kita kemarin. Iya kan? Yang biasa toh. Gotong royong. Iya, dan itu tidak ada honornya semua. Iya, semua memang sukaria semua mereka menyambut ini. Luar biasa dengan Pak Kapolsek, kita tidak mengeluarkan uang satu peser pun untuk keamanan itu. Dan itu support dari mereka luar biasa, dan Pak Kapolres. Luar biasa, saya sangat luar biasa. Terima kasih dan Pak Kapolres. Termasuk itu UMKM juga Pak. Perputaran ini kemarin banyak sekali yang jualan di situ. Termasuk yang maksud saya warga sekitar ini bisa juga harusnya ikut partisipasi di situ. Mungkin ke depan kita fasilitasi lagi Pak, biar UMKM ini tambah banyak lagi. Jadi variasinya itu tambah ini lagi. Iya, makanya saya bilang tadi, saya tidak bisa sendiri. Saya didukung oleh teman-teman. Kemarin kan kita tidak punya anggaran khusus, hanya dibantu konsumsi, itu pun hanya 10 juta. Coba kalau kita bayangkan 10 juta bisa seperti itu. Coba. Iya, luar biasa loh Pak itu. Berarti kan ada masukan, ada dukungan dari teman-teman lain. Kalau kita hitung kan nilainya ratusan juta itu semua. Ada artis, ya kan? Iya, benar. Ada musiknya. Nah, saya pun bersyukur dengan adanya kegiatan ini, kita didukung nih. Tahun ini rencana mau dibangun panggung seni dan budaya di situ. Di lokasinya? Iya, di lapangan depan itu, Pak? Iya, di depan itu kan ada panggung depan itu. Nah, kemudian di situ juga ada toilet. Kan luar biasa berarti. Kan tidak mungkin dong kalau sudah diberi fasilitas gitu terus mandek. Nah, tinggal kita merawatnya. Itulah saya minta juga, saya berharap teman-teman kita di kecamatan dan organisasi masyarakatan, kedamangan, polisian, termasuk puskesmas ini, kalau kita mau promosi sosialisasi kita menggunakan lapangan itu. Kedepannya memang rencana kami kalau memang ini kita rencanakan dengan matang Pak. Jadi kalau kemarin memang ala kadarnya Pak ini, mungkin ke depan nanti ya banyak terobosan ini. Kita tunggu aja nanti Pak tahun depan. Jadi kita rencanakan dari sekarang itu. Sampai Pak Tony itu bilang ke depan nanti nggak kayak gini nih, aku maunya stand nih. Harus begini, udah dirancang sama dia itu Pak untuk persiapan tahun depan gitu. Betul. Jadi kita itu sebenarnya bagaimana kepuasan. Saya melihat ini banyak masyarakat menyampaikan puas, tapi bagi saya itu belum. Kenapa? Kepuasan bagaimana kalau kita tuh ada gerakan masyarakat sehat itu. Nah, di Expo itu mestinya kita bagaimana lebih mengarahkan perilaku hidup sehat masyarakat. Nah, kalau hidup sehat masyarakat, kita berarti harus punya pola nih. Misalnya, setiap bulan kita bersama-sama senam bareng situ. Nah, benar Pak. Ya. Itu termasuk program ada di kami memang Pak, itu untuk hidup sehat seperti itu, makan olahraga bersama itu. Betul. Bisa mungkin hari Jumat kah kita olahraga sama-sama di lapangan itu Pak. Gitu. Kalaupun mau seperti itu, di akhir bulan Oktober itu bisa kita lakukan. Rame-rame sebulan sekali. Karena gitu, kita punya, semua fasilitas punya. Ada kita yang kami tidak punya itu hanya instruktur. Instruktur itu kita tiap desa itu kan yang udah berjalan ini Pak, Natai Kondang, Sembikuan, itu setiap bulan itu pasti kita ada senamnya. Bisa kita panggil instruktur, nggak usah sewa Pak, pakai kadar yang ada aja Pak. Bisa mereka Pak. Sepakat kita. Iya. Jadi saya kan juga tidak perlu terlalu ini kan, tidak terlalu. Saya pikir saya bisa menyurati semua. Kita desa-desa bisa kita kumpulkan bareng. Bisa kita rame-rame senam di sini gitu. Sudah. Kalau itu semua bisa kita sepakati, sudah kita launching lah di akhir Oktober bisa Pak. Kita ambil hari Jumat, kita gerakan sehat bersama begitu kan. Nah. Nanti puskesmas mempersiapkan apa program kita di situ. Terus saya minta juga nanti KB kita juga apa yang mau di situ, ya kan? Kependudukan bisa masuk apa di situ. Jadi setelah itu kita bisa setelah selesai senam bisa kita diskusi ke dalamnya. Bisa mungkin kami juga bisa cek apa di situ. Jadi semua ini bisa terlibat di situ. Semua sambil menyelam sambil minum air loh Pak gitu. Kami screening PTM-nya jalan juga gitu. Bisa kita buat fasilitas seperti itu kan fasilitas sudah punya semua kita. Kita kesulitan tuh memang selama ini untuk mengumpulkan orang banyak Pak. Dengan adanya acara seperti itu kan secara nggak langsung orang udah terkumpul, tinggal kita aja nih actionnya nih. Tidak ada. Saya pikir pasti bisa. Dan saya mau itu semua. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak udah hadir di podcast kita di episode ketiga ini. Ke depan mungkin saya berharap juga Bapak bersedia lagi Pak datang ke sini, diundang di sini untuk memberikan info-info terkini ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak telah hadir di sini. Prognosis, provide voice, and stay exist.